Turbocharger yang mengalami kerusakan yang saya temui yaitu terjadinya kebocoran oli pada turbocharger, di mana turbocharger ini sendiri dilumasi oleh oli yang bersirkulasi yang diambil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu turbocharger, kemudian apa fungsinya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai kerusakan yang terjadi pada turbocharger, di mana ini merupakan studi kasus yang pernah saya alami di perusahaan tempat saya bekerja. Bagaimana kira-kira kerusakan yang terjadi? Mari sama-sama kita bahas. Turbocharger yang mengalami kerusakan yang saya temui yaitu terjadinya kebocoran oli pada turbocharger, di mana turbocharger ini sendiri dilumasi oleh oli yang bersirkulasi yang diambil dari pelumas engine, di mana ada saluran masuk yang melumasi shaft dari si turbocharger sendiri, melumasi shaft dan bearing ya. Jadi di sini terjadi kebocoran di mana oli ikut terbakar dan menghasilkan asap yang putih pada kendaraan yang terjadi kerusakan turbochargernya. Terlebih dahulu kita mencoba merefresh kembali apa saja fungsi dari turbocharger ya. Fungsi dari turbocharger salah satunya adalah mendongkrak performa engine, di mana engine dengan volume kecil yang diberi turbocharger ini dapat mengeluarkan tenaga sama seperti engine yang bervolume besar tanpa turbocharger. Jadi dengan volume silinder yang kecil, tenaga yang dikeluarkan mesin dengan turbocharger ini bisa menyamai dengan mesin dengan volume besar tanpa turbocharger. Nah, itu fungsi salah satunya ya. Selain memiliki fungsi yang sangat, kita bilang sangat wow gitu ya, turbocharger ini tentu ada sisi negatifnya dari penggunaan turbocharger, di mana semakin kompleks atau semakin banyak komponen yang terdapat pada suatu engine, tentu akan semakin rumit engine tersebut. Itu satu. Yang kedua, semakin banyak komponen yang terdapat pada engine, maka semakin banyak komponen yang harus di-maintain. Artinya semakin banyak komponen yang harus dirawat dan harus diperbaiki ketika terjadi kerusakan. Nah, itu poinnya. Berikut kita akan jabarkan bagaimana ciri-ciri dari kendaraan atau unit yang mengalami kerusakan turbocharger. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya asap putih yang keluar dari saluran exhaust dari kendaraan atau unit. Asap putih ini tidak hanya disebabkan oleh kebocoran ring kompresi atau kebocoran dari seal clamp ya. Jadi bisa disebabkan karena kebocoran dari turbocharger. Nah, jadi oli yang seharusnya bersirkulasi untuk melumasi bearing dan shaft pada turbocharger, di mana turbocharger terdiri dari turbin dan kompresor. Nah, ini terhubung oleh shaft ya, di antara turbocharger dengan turbin ini dihubungkan oleh shaft. Oli yang seharusnya melumasi shaft dan bearing pada turbocharger ini masuk ke dalam saluran intake ataupun saluran exhaust, karena seal atau oil seal dari si turbocharger ini mengalami kerusakan atau aus. Jadi oli yang seharusnya melumasi malah ikut terbakar. Itu yang pertama, kenapa kendaraan tersebut
berasap putih. Nah, kemudian yang ciri-ciri yang kedua, terjadinya drop pada tenaga si kendaraan tersebut atau si unit tersebut. Turbocharger yang seharusnya mendongkrak performa ketika terjadi kerusakan ini malah membuat tenaga dari si kendaraan atau si unit menjadi drop. Karena kembali lagi ke poin yang sebelumnya bahwa fungsi dari turbocharger ini meningkatkan performa dengan volume silinder yang kecil. Ketika si turbocharger mengalami kerusakan, maka fungsi yang seharusnya dia miliki ini tidak bekerja. Kemudian setelah tenaga loyo, kemudian kita bongkarlah si turbocharger ini. Ketika dibongkar, maka sudu-sudu atau baling-baling dari si turbocharger ini mengalami oblak atau goyang ketika kita gerakkan. Nah, videonya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu terdapat oli pada saluran intake, terutama di selangnya ya atau hose-nya antara intercooler dengan turbocharger. Bila kita buka itu terdapat oli. Kemudian pada intercooler sendiri itu juga terdapat oli. Nah, itu ciri yang selanjutnya. Kemudian bagaimana cara penanganan dari si turbocharger ini ketika mengalami kerusakan? Untuk kerusakan yang ringan bisa kita gunakan repair kit dari si turbocharger dengan kita harus membeli repair kit yang sesuai dengan tipe dan model dari kendaraan yang kita miliki tentunya. Ketika kerusakannya ringan bisa kita perbaiki dengan repair kit. Tapi bagaimana jika kerusakannya sudah berat? Kita bisa mengganti secara keseluruhan atau kita ganti cartridge dari si turbocharger itu. Gambar dari cartridge bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kerusakan pada turbocharger. Nah, sekarang yang selanjutnya kita bahas yaitu apa saja kira-kira penyebab dari kerusakan turbocharger. Yang pertama tentunya lifetime atau umur pakai dari si turbocharger itu sendiri. Pada studi kasus yang saya temui di lapangan yaitu turbocharger rusak dengan masa pakai unit itu kurang lebih 9 tahun. Jadi misalnya 1 bulannya saja itu kilometer kendaraannya 4.000 km, maka kurang lebih 9 tahun itu sekitar 432.000 km ya. 432.000 km kendaraan tersebut baru mengalami kerusakan turbocharger. Nah, ini merupakan angka yang ya lumayan awet kalau kita bilang ya. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan karena oli. Nah, oli sendiri bisa kita jabarkan lagi. Yang pertama tentunya pemilihan spesifikasi oli dari kendaraan harus sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Kemudian ketika tidak sesuai dengan rekomendasi pabrikan ini bisa juga menyebabkan kerusakan pada komponen turbocharger tadi. Kemudian yang kedua yaitu masa penggantian oli. Nah, ketika oli sudah mengalami atau lewat dari masa yang seharusnya diganti olinya, yaitu untuk kendaraan angkutan kurang lebih rekomendasinya yaitu 5.000 km, maka zat aditif yang terkandung pada oli ini sudah berkurang kemampuannya, sehingga kemampuannya untuk melindungi mesin dari gesekan dan korosi ini semakin riskan ya. Jadi makanya oli perlu diganti. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu penggantian filter oli. Nah, filter oli ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung di oli atau kontaminan yang terkandung di oli, sehingga tidak
dapat merusak engine tersebut. Makanya kita harus juga mengganti filternya. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga yaitu adanya zat pengotor. Zat pengotor ini yaitu ketika saluran intake itu masuk kotoran atau debu diakibatkan karena filter udara atau air cleaner itu tidak bisa menyaring, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada turbocharger ya. Jadi ketika kotoran itu berhasil masuk, dia akan menjadi deposit pada yang menempel pada baling-baling turbocharger atau sudut-sudut turbocharger yang bisa mengakibatkan penurunan dari kinerja turbocharger. Kemudian yang keempat, ketika kita sudah mengganti repair kit yang tadi misalnya kerusakannya ringan, sudah kita ganti dengan repair kit, usahakan mengganti repair kit yang sesuai dengan standar atau genuine ya spare partnya, sehingga lebih awet. Nah ketika nanti kita mengganti dengan merek-merek yang biasa atau aftermarket, dikhawatirkan bisa terjadi keretakan seal, di mana keretakan seal pada turbocharger ini bisa menyebabkan kebocoran oli lagi gitu pada turbochargernya. Nah mungkin itu sedikit perbincangan kita atau pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.